Upaya mencapai keadilan dalam kasus pidana bergantung pada kemampuan untuk membuktikan kesalahan tanpa keraguan. Beban pembuktian ini ada pada penuntut yang mengharuskan mereka untuk menyajikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kejahatan. Sistem hukum mengembangkan pendekatan pembuktian yang berbeda yang mencerminkan landasan budaya, sejarah, dan filosofis. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai perbandingan pembuktian perkara pidana di Indonesia dan Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Cerana Putri dengan NIM 21106112441, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, di mana kali ini saya ingin menjelaskan tentang perbandingan pembuktian perkara pidana di Indonesia dengan Korea Selatan. Hukum pidana Korea sendiri sudah dikodifikasikan sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea atau Criminal Code of the Republic of Korea yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 239 tanggal 18 September 1993. Hukum pidana di Indonesia dikodifikasikan dalam KUHP. Sistematika hukum pidana Indonesia berbeda dengan sistematika Criminal Code of the Republic of Korea, di mana sistematika KUHP ini terdiri dari 3 buku, yaitu buku yang pertama yang memuat ketentuan umum, buku kedua memuat kejahatan, buku ketiga memuat pelanggaran. Sedangkan Criminal Code of the Republic of Korea terdiri dari 2 buku. Yang pertama buku pertama mengenai ketentuan-ketentuan umum, buku kedua tentang ketentuan-ketentuan khusus yang memuat tindak pidana. Jika diperbandingkan sistematika KUHP dengan Criminal Code of the Republic of Korea, maka perbedaan yang sangat mencolok yang dapat dilihat dalam hal ini adalah bahwa Criminal Code of the Republic of Korea tidak membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, sedangkan KUHP masih membedakannya. Kejahatan dan pelanggaran dalam Criminal Code of the Republic of Korea disatukan dalam satu buku. Dalam hal ini, buku kedua yang memuat tindak pidana. Selain itu, apabila membahas mengenai perbandingan sumber hukum, Indonesia dan juga Korea Selatan memiliki perbedaan serta persamaan dalam sistem pembuktian pidananya. Pada umumnya, pembuktian didefinisikan sebagai upaya untuk membuktikan sesuatu dengan mengemukakan semua informasi yang relevan yang akan dibuktikan untuk meyakinkan orang lain dari sudut pandang tertentu. Sedangkan di Indonesia dalam KUHP pembuktian terdapat pada bagian keempat, di mana menjelaskan bahwa pembuktian dilakukan saat persidangan berlangsung, menjelaskan juga mengenai alat bukti serta mengenai keterangan atau kesaksian palsu dan juga ganjaran-ganjaran yang diterima apabila seseorang yang ditunjuk sebagai saksi melanggar kewajibannya. Hukum pembuktian di Korea Selatan sendiri diatur dalam beberapa pasal Criminal Procedure Act milik Korea Selatan yang tercantum pada bab 3 bagian kedua yang menjelaskan kurang lebih hampir sama dengan pembuktian di negara Indonesia, yaitu terkait bagaimana tata cara pembuktian yang boleh digunakan, dokumen-dokumen apa saja yang dapat dikatakan sebagai alat bukti, pengecualian dalam proses pembuktian yang dilakukan serta pengecualian dalam proses pembuktian yang dilakukan serta sanksi-sanksi apa saja yang berlaku kepada mereka yang melanggar ketentuan terkait pembuktian ini. Kemudian perbedaan lainnya terdapat pada pemeriksaan alat bukti lain, di mana di Indonesia mengenai alat bukti elektronik belum terdapat aturannya di dalam KUHP, namun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 2 berbunyi, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di Korea Selatan, alat bukti elektronik di dalam Criminal Procedure Act telah diatur dalam artikel 292-3 atau Examination Method of Miscellaneous Evidence, hal-hal yang diperlukan mengenai pemeriksaan alat bukti selain dokumen termasuk gambar, foto, kaset audio, kaset video, cakram komputer, dan barang lain yang dibuat untuk menyimpan informasi harus ditentukan oleh peraturan Mahkamah Agung.
Selain itu, Indonesia dan Korea Selatan memiliki perbedaan dalam pengertian alat bukti, yaitu di mana di Indonesia mengartikan alat bukti dalam KUHP pada pasal 184 ayat 1 yang berbunyi alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Hal ini semua diatur dalam satu pasal. Sedangkan di Korea Selatan, pengaturan terkait alat bukti terpencar di beberapa pasal di dalam Criminal Procedure Act yang terdapat pada artikel 146, 169, dan juga 180. Pembagian hal-hal yang termasuk dalam alat bukti juga berbeda pada tiap negara, di mana jenis alat bukti di Indonesia berupa petunjuk dalam KUHP terdapat pada pasal 188 yang berbunyi petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sedangkan di Korea Selatan tidak ada petunjuk di dalam aturan Criminal Procedure Act. Kemudian jenis alat bukti lainnya seperti pengakuan di Indonesia pengakuan diandalkan sebagai salah satu alat bukti, sedangkan di Korea Selatan pengakuan tidak dijadikan salah satu alat bukti yang diandalkan karena khawatir mengenai pengakuan yang dipaksakan. Kemudian jenis alat bukti lainnya di mana di Indonesia tidak terdapat interpreter atau penerjemah bahasa yang diatur dalam KUHP. Sedangkan di Korea Selatan, artikel 180 atau interpretation, pernyataan yang dibuat oleh orang yang tidak menguasai bahasa Korea harus diterjemahkan oleh penerjemah. Dalam artikel 181, interpreter for deaf or mute, pernyataan dari orang tunarungu atau tunawicara dapat diminta untuk diterjemahkan oleh penerjemah. Artikel 182 atau translation, huruf, tanda, atau tanda yang tidak menggunakan bahasa Korea harus diterjemahkan. Kemudian jenis alat bukti lainnya yaitu keterangan terdakwa, di mana di Indonesia keterangan terdakwa ini diandalkan sebagai salah satu alat bukti pada pasal 189 KUHP yang berbunyi keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sedangkan di Korea Selatan, pengakuan terdakwa tidak dikategorikan sebagai alat bukti di dalam Criminal Procedure Act. Meskipun terdapat perbedaan dari beberapa hal, Indonesia dan Korea Selatan memiliki persamaan mengenai pengaturan dari pembuktian perkara pidana. Pertama, di mana Indonesia dan Korea Selatan memiliki sistem hukum yang sama, yaitu civil law. Kedua negara ini pada dasarnya menyampaikan hal yang sama tentang pembuktian dalam hukum, yaitu proses yang bertujuan untuk menentukan kebenaran suatu fakta atau mendukung argumen tentang kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang. Kemudian kedua negara ini menekankan pentingnya peran kekuatan pembuktian dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa, meskipun tidak ada ketentuan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mereka menyoroti hubungan antara bukti dan prinsip tidak ada bukti, tidak ada pengadilan, atau dalam pasal 307. Menekankan perlunya berdasarkan penentuan faktual pada bukti nyata dan membuktikan pelanggaran pidana tanpa keraguan. Pada jenis alat bukti juga terdapat persamaan dari kedua negara ini, yaitu jenis alat bukti di Indonesia pada pasal 185 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sebagaimana juga di Korea Selatan, di mana dalam artikel 146 qualification of witness, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, pengadilan dapat memeriksa setiap orang sebagai saksi. Kemudian jenis alat bukti lainnya di Indonesia, keterangan ahli dalam KUHP terdapat pada pasal 186 yang berbunyi keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan pada sidang pengadilan, sebagaimana juga dijelaskan di Korea Selatan pada artikel 169 expert evidence, di mana pengadilan dapat memerintahkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman untuk memberikan keterangan ahli. Persamaan lainnya ada pada pengaturan sumpah, di mana Indonesia mengharuskan semua saksi disumpah sebelum bersaksi, sebagaimana juga di Korea Selatan juga mengharuskan
Saksi yang dihadirkan mengucapkan sumpah sebelum bersaksi dalam artikel 156 Oath of Witness. Yang terakhir ada pada asas hukumnya. Di Indonesia, penggunaan asas praduga tak bersalah dalam sistem Indonesia sangat dijunjung tinggi, yang berarti seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai seseorang tersebut terbukti bersalah. Hal ini tertulis pada penjelasan KUHP butir 3 huruf C. Di Korea Selatan, sistem mereka juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sehingga seseorang dapat dikatakan bersalah apabila sudah jelas terdapat bukti yang mengatakan ia bersalah. Hal ini tertuang pada artikel 275 strip 3 Criminal Procedure Act. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.